Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Iltaqaw ma'ana maratan ukhra fi qanaat Wafaquddin. Hari ini saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul ayat surah Al-Baqarah ayat kedua. Menurut tafsir Ibnu Katsir dan Ibnu Nuzul. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ibnu Jurayj menceritakan Ibnu Abbas mengatakan dari Alkitab berarti kitab ini. Hal ini sama juga dikatakan oleh Mujahid, Sa'id bin Jubair As-Suddi, Muqatil bin Hayyan, Zaid bin Aslam. Ibnu Jurayj bahwa zalika berarti hazab bangsa Arab berbeda pendapat mengenai kedua ismun isyarah atau kata penunjuk tersebut. Mereka sering memakai keduanya secara tumpang tindih dalam percakapan yang demikian itu sudah menjadi sesuatu yang dimaklumi, dan hal itu juga telah dijadikan Imam Al-Bukhari dari Muammar bin Musanna dari Abu Ubaidah. Alkitab yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah Al-Quran, dan Ar-Raib maknanya asyak, artinya keraguan. La raiba fih berarti tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya bahwa Al-Quran ini sama sekali tidak mengandung keraguan di dalamnya, bahwa ia diturunkan di sisi Sajdah ayat 1 yang artinya di sisi Allah Ta'ala, bahwa ia diturunkan di sisi Allah Ta'ala sebagaimana yang difirmankannya dalam surah As-Sajdah ayat 1 yang artinya Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan terhadapnya adalah dari Rabb semesta alam. Sebagian dari mereka mengatakan yang demikian itu berita yang berarti larangan, artinya janganlah kalian melakukannya. Di antara qurra yang menghentikan bacaannya ketika sampai pada kata la raibah dan memulainya kembali dengan firman-Nya yaitu fihi hudalil muttaqin. Dan ada juga yang menghentikan bacaan pada kata la raibah fih. Bacaan yang terakhir ini lebih tepat, karena dengan bacaan seperti itu firman-Nya yaitu hudan menjadi sifat bagi Allah, menjadi sifat bagi Al-Qur'an. Dan yang demikian itu lebih baik dan mendalam dari sekedar pengertian yang menyatakan adanya petunjuk di dalamnya. Hudan ditinjau dari segi bahasa Arab bisa berkedudukan marfu' sebagai na'at atau sifat, dan bisa juga mansub sebagai hal atau keterangan keadaan. Dan hudan petunjuk itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus ayat 57 yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian dan penyembuh bagi berbagai penyakit yang ada di dalam dada, serta petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Yang dimaksud dengan hudan petunjuk adalah keimanan yang tertanam di dalam hati, dan tiada yang dapat meletakkannya di dalam hati manusia kecuali Allah Ta'ala. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 56 yang artinya, sesungguhnya kami tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Dia juga berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 17 yang artinya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seseorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Selain itu, hudan dimaksudkan juga sebagai penjelasan mengenai kebenaran, pemberian dalil terhadapnya, serta pembimbingan menuju kepadanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 52 yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan juga firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 7 yang artinya, sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk serta firman-Nya. Dalam surah Fussilat ayat 41 yang artinya, dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta atau kesesatan dari petunjuk itu. Kita langsung takwa diceritakan Umar bin Al-Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab mengenai takwa. Maka Ubay bertanya kepadanya, tidaklah engkau pernah melewati jalan yang berduri? Umar pun menjawab, ya. Ia bertanya lagi,
Lalu apa yang engkau kerjakan? Ia menjawab, aku berusaha keras dan bekerja sungguh-sungguh untuk menghindarinya. Kemudian ia menuturkan yang demikian itu adalah takwa. Ibnu Al-Mu'taz telah mengambil pengertian itu seraya mengatakan dalam syairnya, Khalid dhanuba saghiraha wa kabiraha dhalika at-tuqa wasna' kama fawqal ard syauqu yahdharu ma yara la tahriqanna saghirah innal jibala minal hasa. Artinya tinggalkanlah dosa kecil maupun besar, dan yang demikian itu adalah takwa. Jadilah seperti orang yang berjalan di atas tanah berduri, berhati-hati terhadap apa yang dilihatnya, dan jangan engkau meremehkan suatu hal kecil. Sesungguhnya gunung itu berasal dari batu kerikil. Pada suatu hari Abu Darda pernah membacakan sebuah syair, yuridul mar'u ayyutamunahu wa ya'ballahu illa ma arada, yaqulul mar'u faidati wa mali wa taqwallahi afdalu mastafada. Artinya seorang menginginkan agar harapannya dipenuhi, namun Allah menolaknya kecuali apa yang dihendakinya. Ia mengatakan, keuntungan dan harta kekayaanku, padahal takwa kepada Allah lah sebaik-baik apa yang diperoleh dan dimiliki. Hadis diriwayatkan dari Abu Umamah. Ia bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mastafadal mar'u ba'da taqwallahi khairan min zawjatin salihatin in nadara ilaiha sarrat wa im amaraha ata'at wa in aqsama 'alaiha abarrat wa in nawaba 'anha hafizathu fi nafsiha wa malihi." Artinya, tidak ada sesuatu bagi seseorang setelah takwa yang lebih baik dari seorang istri solehah. Dan jika sang suami melihatnya, ia selalu membahagiakannya. Jika suami menyuruhnya, ia senantiasa menaatinya. Jika suami bersumpah terhadap suatu kepadanya, maka dia penuhi sumpahnya. Dan jika suaminya tidak berada di sisinya, ia selalu setia menjaga dirinya dan harta suaminya. Hadis riwayat Ibnu Majah yang didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Dhaif Al-Jami'. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.